materi kita setelah sebelumnya pasti Bapak dan Ibu sudah mendapatkan banyak sekali pemahaman ilmu tentang perpustakaan ya dan pengelolaannya. Mulai dari layanan, mulai dari pengadaan bahan pustaka, betul Bapak dan Ibu ya. Oh, semua di mute ya? Hanya saya ya? Oke, nggak apa-apa. Lalu nanti kalau saya bertanya bisa direspons via chat ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita ada interaksi. Lalu yang kedua setelah itu Bapak dan Ibu pasti juga mempelajari tentang dan kembali informasi. Lalu kemudian ada juga Bapak dan Ibu pasti juga telah mendapatkan mata kuliah atau mata ajar layanan perpustakaan. Ya, dan mungkin juga dapat preservasi koleksi bahan pustaka dan juga pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola perpustakaan sekolah. Nah, itu semua Bapak dan Ibu menjadi ilmu pengetahuan yang perlu diterapkan nanti dalam membangun dan mengelola perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, sehingga perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh sivitas akademika atau komunitas atau pemangku kepentingan sekolah. Nah, itu saya garis bawahi benar-benar dirasakan manfaatnya. Nah, untuk tidak menjadikan kata-kata itu sekedar jargon saja, maka perlu dibungkus atau dibingkai dengan pengetahuan praktis mengenai komunikasi interpersonal untuk pengelolaan perpustakaan sekolah yang baik. Nah, disitulah konteksnya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini bagaimana latar belakang dari mata ajar ini. Jadi sebagai guru yang juga mengampu menjadi pengelola atau kepala perpustakaan sekolah, maka Bapak dan Ibu perlu memiliki passion ya, minimal memahami dulu mengenai apa itu seorang pustakawan sekolah. Nanti diharapkan Bapak dan Ibu bisa secara aktif dan sadar berinteraksi dengan pemangku kepentingan sekolah dan komunitas sekolah. Saya ulangi ya, secara aktif dan sadar berinteraksi dengan pemangku kepentingan sekolah dan komunitas sekolah. Untuk apa? Untuk membangun kepercayaan mereka secara bersama-sama bisa membangun perpustakaan sekolah yang baik. Bagaimana perpustakaan sekolah yang baik itu? Yaitu yang mampu mendukung proses belajar mengajar. Sehingga nanti kualitas lulusan dari sekolah kita itu tinggi karena didukung oleh sumber-sumber belajar kekinian yang dibutuhkan oleh anak-anak kita dalam melanjutkan pendidikannya kelak. Nah, jadi tadi kita perlu secara aktif dan sadar berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Nah, nanti saya akan memperdalam lagi kata sadar ini, apa yang perlu kita lakukan. Lalu kemudian yang kedua adalah interaksi ini dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal atau hubungan organisasional. Ya, tentu saja kita di sekolah, di tempat kita bekerja, dimanapun, bahkan ketika kita sendirian pun, kita berkomunikasi. Betul tidak ya Bapak dan Ibu? Kita berkomunikasi. Ketika kita sendiri kita berkomunikasi. Pagi ini saya bangun tidur, rencananya saya pagi ini akan mengerjakan A, B, C, D. Nah, ketika kita keluar kamar, bertemu dengan anggota keluarga, kita berkomunikasi, lalu kita berangkat ke kantor, di sekolah kita bertemu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan siswa, meskipun sekarang secara virtual pun kita berkomunikasi. Demikian ya. Nah, di mana komunikasi yang efektif itu diharapkan terjadi sehingga tercapai pesan kita diterima dengan baik oleh penerima pesan. Lalu, komunikasi interpersonal ini butuh yang namanya hard skill, atau dia memahami apa yang akan disampaikan, mengapa perlu menyampaikan, dan seterusnya. Lalu soft skill, ya, untuk melakukannya yaitu kemampuan untuk mengaplikasikan apa yang kita sudah pelajari ini nanti untuk mengembangkan perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kompetensi dasar yang diharapkan pertama,
Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Maaf ini yang atas dulu. Oke, kita masuk ke Zoom-nya. Oh, saya kecilin tadi. Baik, nanti tolong raise hand. Siapa yang percaya bahwa perpustakaan sekolah penting untuk membangun kualitas pendidikan anak? Siapa? Ya. Two participants raise hand. Baru 2 orang dari... Ya, mana? Oke, raise hand-nya diklik. Ya, karena saya nggak bisa melihat seluruhnya dalam satu Windows. Oke, raise hand. 2 orang. Saya percaya, Bu. Nah, baik. 17 partisipan. Baik. 23 percaya, yang Bu. mau 8. Percaya. Percaya ya. Sangat Bu. percaya loh, Bu. Percaya, Bu. Saya, Bu. Percaya sekali. Oke. Nah, Bu. sinilah Saya, Bu. konteksnya. Percaya. Silakan. Ya. Percaya. Baik. Oke. Silakan di-mute lagi. Nah, disinilah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Bahwa kita memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa perpustakaan sekolah berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Tapi keyakinan ini belum cukup, Bapak dan Ibu. Harus kita wujudkan dalam bentuk nyatanya yang dapat disentuh, dapat dilihat, dapat dirasakan, sehingga benar-benar pemangku kepentingan di sekolah itu merasakan kalau nggak ada perpustakaan kok kurang ya belajarnya. Kalau nggak ada perpustakaan kok saya jadi susah ya untuk mengerjain tugas misalnya seperti itu dan seterusnya ya. Oke, nah lanjut ya, itu adalah kompetensi yang pertama. Kompetensi dasar yang selanjutnya adalah silakan di mute. Peserta atau kita dapat membangun komunikasi interpersonal untuk menyadari nih, sadar kita perlu bersama-sama dengan seluruh sivitas akademika atau komunitas sekolah itu untuk membangun perpustakaan. Jadi, pemahaman bahwa kita tidak bisa sendirian. Itu sangat penting, lalu kita harus ada aksinya bergerak untuk bersama-sama dengan yang lainnya, kepala sekolah, guru, mata ajar lain, siswa, orang tua, wali murid, untuk membangun perpustakaan sekolah. Pesan apa yang perlu kita sampaikan, itu yang nanti perlu kita rumuskan. Bapak dan Ibu nanti akan berlatih untuk menyusun atau membuat pesan yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan di sekolah. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi kita dapat menyusun dan menyampaikan pesan penting perpustakaan sekolah dengan menggunakan komunikasi interpersonal dan media komunikasi yang tepat. Nanti akan saya share cara membuat e-magazine atau majalah virtual gitu ya. Oleh rekan saya nanti Pak Ahmad Riyadi Alberto. Nah, selanjutnya, jadi setelah mampu kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi interpersonal kita karena kita dalam posisi berjuang ini, Bapak dan Ibu. Betul tidak ya? Untuk membangun perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu. Apakah sudah ada perpustakaan sekolahnya yang sudah bagus, sudah lengkap semua fasilitasnya? Sudah ada? Coba raise hand. Belum, ada? Ibu. Wah, Pak Rehab. Ya, tapi masih belum begitu lengkap. Sudah ada, belum begitu lengkap. Tapi belum lengkap, Ibu. Nah, yang belum lengkap itulah yang Ibu Bapak rasakan belum lengkap itulah yang minim sekali. Belum. Ya, nah minim sekali yang harus Bapak Ibu perjuangkan untuk bisa bersama-sama, bukan kita sendirian, karena ini bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan sekolah. Nah, ini yang perlu disampaikan kepada terutama pengambil kebijakan di sekolah, kepala sekolah, mungkin ada pemilik dan seterusnya, bahwa perpustakaan sekolah ini
penting. Bukan untuk kami, Bapak dan Ibu. Sampaikan demikian ya, tapi untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita. Nah, terkait dengan dana, Bu. Nah, pasti itu ya Pak ya. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Biar, ini saya besarkan dulu. Oke. Nah, ini indikator keberhasilannya nih, Bapak dan Ibu nanti selesai mengikuti diklat ini atau minimal selesai mengikuti mata ajar saya ini, Bapak Ibu mampu menjelaskan hubungan komunikasi interpersonal dengan bagaimana membangun perpustakaan sekolah yang baik. Itu ada relasi yang kuat, ya. Nah, Bapak Ibu dapat menjelaskannya. Lalu yang kedua, Bapak dan Ibu mampu menjelaskan fungsi, tujuan, proses, ya, seperti biasalah secara teoritis. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya di sini mampu menjelaskan prinsip komunikasi supaya kita nanti dalam menerapkannya berdasarkan pengetahuan yang kita peroleh pagi ini. Lalu yang ini yang penting. Yang keempat, Bapak Ibu mampu menyusun dan menyampaikan pesan pentingnya perpustakaan sekolah kepada stakeholder, pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Lalu, dan yang terakhir, mampu menjelaskan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti tadi, mungkin ada faktor budaya dalam komunikasi interpersonal. Nah, Bapak dan Ibu dalam menjalankan komunikasi interpersonalnya nanti dapat mempertimbangkan hal-hal yang pasti bersifat unik, bersifat spesifik dari masing-masing situasi dan kondisi Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini definisi. Ya, bisa jadi nanti keluar dalam tes sumatif. Nggak tahu juga saya ya. Tapi Bapak dan Ibu perhatikan, minimal dapat memahami, dapat mengambil kata kunci poin utama dari definisi komunikasi. Jadi komunikasi merupakan proses menciptakan hubungan. Jadi terjadi hubungan ya melalui, sebentar saya kecilin dulu. Melalui interpretasi dari makna pesan yang disampaikan. Hubungan terjadi, ada pesan yang disampaikan, lalu terjadi interpretasi, pemaknaan atas pesan yang disampaikan sehingga diterima dan mendorong terjadinya respons. Jadi ada berapa tadi kata kuncinya? Proses menciptakan hubungan, pesan yang disampaikan, lalu interpretasi dan mendorong terjadinya respons. Terjadi 4 ya. Oke. Ini itu menurut Griffin 2012. Menurut West and Turner lebih tua, 2 tahun, 2010. Jadi komunikasi merupakan proses sosial antara seseorang dengan orang lain dalam suatu lingkungan tertentu menggunakan simbol, bahasa, suara untuk menyampaikan pesan. Ya, nah, intinya sama ya Bapak dan Ibu ya. Jadi terjadinya hubungan melalui interpretasi, melalui pesan yang disampaikan, lalu diterima dan mendorong terjadinya respons. Oke. Nah, nih Bapak dan Ibu, fungsinya sebagai makhluk sosial nih Bapak dan Ibu, kita semua manusia kan ya Bu ya, Bapak? Ya. Kita bukan pohon gitu ya, bukan meja gitu, tapi kita adalah manusia. Yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Jadi pasti akan saling berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Ya. Jadi itulah fungsi komunikasi sebagai media untuk saling berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Lalu apa tujuannya? Tujuan komunikasi ini seperti ini. Jadi dia merupakan siklus terus-menerus sampai nanti yang kuasa memanggil kita sampai kita tidak mampu lagi berkata-kata. Ya. Nah, ini mulai tujuan komunikasi bisa untuk belajar, untuk menemukan hal-hal ya, atau istilahnya sekarang anak-anak apa Bapak dan Ibu kepo gitu ya. Kenapa sih ini begini, itu kenapa begitu gitu ya. Nah, itu komunikasi. Lalu kemudian yang kedua menghubungkan, lalu yang ketiga ini to influence untuk mempengaruhi, untuk membujuk gitu ya. Untuk bermain, untuk membantu, tapi keseluruhannya dapat
dapat terjadi dengan baik tanpa masalah ya. Ini kita lagi bicara yang harmonis dengan dibingkai oleh adanya ini apa nih Bu yang di tengah Bapak? Trust, kepercayaan. Betul, kepercayaan satu sama Lain. Trust ini yang akan saya tekankan dalam nanti Bapak dan Ibu mempraktikkan komunikasi interpersonal yang Bapak Ibu pelajari sekarang. Jadi bagaimana membangun trust dari orang yang kita ajak bicara kepada diri kita. Dan itu aspeknya banyak, ada integritas, ada macam-macam. Nah, ini hubungannya nih. Ini adalah peta ya, bagaimana yang menjelaskan bagaimana hubungan komunikasi interpersonal dengan keberhasilan perpustakaan sekolah, pengelolaan perpustakaan sekolah. Jadi dimulai dari adanya nilai dalam diri kita, nilai-nilai. Ini nilai bukan nilai-nilai agama ya Bapak dan Ibu, tapi nilai-nilai mengenai tadi yang pertama saya tanya, pentingnya perpustakaan sekolah. Nah, semakin kuat nilai-nilai yang diyakini Bapak dan Ibu semua terkait keberadaan perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, semakin kuat energi daya dorong Bapak dan Ibu untuk mengembangkan, berjuang membangun perpustakaan sekolah. Lalu yang kedua, kepercayaan tadi, belief ya, sama tadi. Apakah Bapak dan Ibu percaya bahwa perpustakaan sekolah bermanfaat, berguna untuk peningkatan kualitas proses belajar mengajar? Semua menyatakan bermanfaat. Sangat percaya. Betul. Sangat percaya sekali. Betul. Nah, itu yang dibutuhkan, itu yang saya butuhkan, itu yang Bapak Ibu butuhkan untuk mengembangkan, untuk mengelola perpustakaan sekolah. Maka akan terbentuk yang namanya keyakinan atau faith. Ya, orang kalau udah yakin, itu udah susah gitu untuk pindah ke lain hati gitu ya. Nah, keyakinan ini nanti memiliki energi yang besar nih keyakinan ini. Nah, maka dia akan mampu untuk melakukan komunikasi interpersonal dengan baik. Akan mendorong dia, keyakinan ini akan mendorong dia melakukan komunikasi interpersonal. Nah, dalam komunikasi interpersonal ini nanti perlu ada pesan yang perlu Bapak Ibu sudah rumuskan, sudah rencanakan, sudah buat strateginya untuk melakukan komunikasi interpersonal. Untuk apa melakukan komunikasi interpersonal? Untuk membangun kepercayaan ini Bapak dan Ibu. Kepercayaan dari pemangku kepentingan. Ada kepala sekolah, mungkin ada siswa guru, ada wali murid, ya, ada guru lain, atau mungkin ada diperbolehkan untuk mendapatkan dukungan bantuan resources dari swasta misalnya ya. Itu kan tergantung peraturan yang ada di tempat Bapak, di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tapi ketika kepercayaan ini sudah terbangun, maka kayak dana BOS yang kan boleh ya untuk mengelola perpustakaan, bukan sekedar hanya pengadaan bukunya, tapi juga mungkin pengadaan PC-nya atau pad-nya ya untuk ketika nanti anak-anak sudah selesai PJJ-nya, atau sekarang mungkin untuk membangun perpustakaan virtualnya gitu karena anak-anak sekarang PJJ dan seterusnya. Itu teknis pengelolaan perpustakaannya. Nah, tapi yang saya tekankan di sini adalah membangun kepercayaan itu tadi. Ketika sudah terbangun, maka dana BOS yang meskipun ada kendala ini nggak boleh, itu nggak boleh, bisa kita komunikasikan, kita tanyakan dan seterusnya, meskipun pasti banyak arah rintangannya, tapi ada upaya minimal tercerahkan bahwa ini boleh untuk pengelolaan perpustakaan. 5% ya, amanat undang-undang kok. Ya. Lalu yang terakhir ini, bukan terakhir, tapi tahap selanjutnya adalah menciptakan pengikut atau follower. Untuk apa? Bukan untuk kejayaan pribadi kita, bukan. Tapi untuk bersama-sama membangun perpustakaan sekolah kita yang berkualitas tadi. Gitu. Kemarin Perpustakaan Nasional mengadakan webinar ya, Pusat Pengembangan Pustakawan, mengundang pustakawan
perguruan tinggi di Ohio, Amerika Serikat. Nah, dia mengatakan bahwa salah satu cara dia mengelola perpustakaan itu adalah melibatkan mahasiswa dalam mengelola perpustakaan. Nah, nanti kita mungkin bisa membangun strategi melibatkan siapa, melibatkan siswa atau yang lain ya, Bapak dan Ibu yang lebih paham. Oke, nah jadi ini jenis hubungan interpersonalnya ada macam-macam. Ini yang beragam secara keilmuannya dulu. Hubungan interpersonal yang pertama persahabatan ya. Ini dilandasi kebutuhan untuk saling memperoleh manfaat, saling memahami, berkelompok. Nah, ini ikatan kuat. Lalu hubungan percintaan. Nah, di hubungan interpersonal yang dipengaruhi emosi. Ada rasa cinta, ada cemburu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hubungan kekeluargaan atau hubungan keluarga. Ini ada peran. Masing-masing anggotanya punya perannya masing-masing. Lalu sama-sama membangun untuk masa depannya, lalu saling memberi ruang untuk saling berkembang semua anggotanya. Lalu yang ketiga adalah hubungan interpersonal di tempat kerja. Nah, ini bentuk komunikasi interpersonal, membangun hubungan yang menempati ruang tertentu, yaitu di kantor atau di tempat kerja, perlu saling mendukung dan saling memanfaatkan resources atau sumber daya yang tersedia. Nah, ini 4 jenis hubungan interpersonal. Dalam hubungannya, dalam relasinya dengan membangun perpustakaan sekolah, menurut Bapak dan Ibu, hubungan yang mana? Kalau dari sini, di mana trust tadi berada? Ya, 27 partisipan raise hand. Nah, mungkin udah ada yang di chat mungkin. Oke. Ya. Semua tertentu. Baik, Bapak dan Ibu sudah berbicara dengan diri sendiri nih sekarang bahwa trust itu di mana, Pak? Oke, di semuanya ya, Pak. Sudah ditandain nih, baik-baik. Jadi dapat dibayangkan ya betapa pentingnya trust tadi ya, Bapak dan Ibu. Ada udah betapa pentingnya. Tidak, baru ku tegur deh. Nyasa dulu, Mbak. Iya, tadi. Kayak. Kenapa nggak naruh ininya dulu? Di-mute lagi ya. Silahkan di-mute lagi. Baik. Nah, jadi untuk membangun perpustakaan sekolah Bapak dan Ibu, hubungan jenis apa yang kita bangun? Ya, ada ya Pak. Meetingnya belum direkam itu. Oh, Pak host belum merekam ya, saya rekam ya. Tapi host aja deh yang merekam ya, silakan. Ini masih ini Bu dari dikasnya masih masih yang bilangnya tahu. Saya cari dulu kalau gitu ya cara chat. Oke, udah nih, udah direkam nih. Bisa nggak? Udah kerekam belum? Belum, Bu. Ya. Baru terekam. Oh, udah sekarang sudah. Oke, ya. Baik. Baik ya, peserta udah mute lagi semuanya. Saya ulangi. Jadi Bapak dan Ibu Berapa jenis yang dari mana tuh? Sebentar. Nah, jadi hubungan jenis apa yang akan kita bangun? Bapak dan Ibu silahkan melihat kembali ke slide yang tadi. Hubungan yang mana yang akan kita bangun untuk mengembangkan perpustakaan sekolah kita? kalau di chat. Kalau menjelaskan belajar Ya. Kalau perpustakaan yang 4 Bu. Yang workplace. Oke. Workplace. Oke, ya. Baik. Sekarang mute lagi. Baik. Baik ya. Bapak dan Ibu silakan mute lagi. Ya, oke. Saya terima jawabannya.
Silakan di-mute lagi. Jadi Bapak dan Ibu sudah mengidentifikasi mana hubungan yang diperlukan untuk membangun perpustakaan sekolah yang baik. Oke, ada friendship dan ada workplace. Kalau yang merah sama yang hijau itu beda lagi. Oke. Nah, kita lihat lagi next. Jadi di sini perlunya tadi kita membangun jejaring. Tadi ingat Bapak dan Ibu slide yang sebelumnya, slide yang ini saya kecilin dulu slide-nya, slide yang ini. Nah, di sini ada menciptakan follower tadi ya. Nah, kalau di medsos juga mendapatkan follower ribuan jutaan itu bisa dapat income gitu ya. Nah, kalau ini kita menciptakan follower melalui komunikasi interpersonal untuk tadi bukan untuk kejayaan pribadi kita, tapi untuk membangun perpustakaan sekolah menjadi lebih baik. Jadi nggak ada lagi tuh rasa sungkan, aduh nggak enak ya mau nyampein, mau bilang ke kepala sekolah, Pak, kita perlu loh membangun perpustakaan virtual, terutama di masa PJJ ini, dan nanti itu akan terus dipakai sampai selanjutnya kayak gitu. Nah, itu keperluannya ini. Kita udah tahu keperluannya ini. Ya, udah nggak sungkan lagi. Ini bukan untuk kepentingan saya kok, ini untuk kepentingan anak-anak, untuk kepentingan sekolah gitu ya. Oke, nah lanjut. Nah, ini jadi 6 tahapan model hubungan. Ya, Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat dan pernah mengalami pasti ya. Yang pertama itu dimulai adanya kontak nih. Ya, tadi kontak baik itu langsung maupun tidak langsung. Nah, terbentuk persepsi. Oh, ini Bapak ini orangnya begini. Oh, Ibu ini orangnya begini, gitu ya. Jadi interaksi. Nah, mulailah keterlibatan masing-masing, lalu kemudian semakin intens, ya kalau nggak cocok udah langsung keluar dia. Ini juga di awal ketika punya persepsi, enak, dia langsung keluar tuh kalau nggak masuk gitu. Nah, ini yang perlu kita bangun ketika kita akan melakukan komunikasi interpersonal. Upayakan untuk melalui 6 tahap ini sampai akhir, sampai sukses gitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini intimasi ini tidak melulu tadi ya, seperti kebiasaan istilah intimasi itu, tapi yang penting di situ adalah semakin dalam hubungan, semakin kuat komitmennya. Komitmen. Jadi pesan yang kita sampaikan ke orang yang kita tuju, yang kita lakukan komunikasi interpersonal itu dapat diterima dengan baik dan membentuk dalam dirinya, bertahan dalam dirinya, mengendap dalam dirinya, sehingga terjadi social bonding. Jadi bonding, kalau Bapak itu pengelola perpustakaan, pustakawan, dia gigih banget memperjuangkan supaya anak-anak itu dapat yang terbaik. Itu udah jadi itu. Kenapa saya nggak bantu ya, saya mau bantu misalnya itu ininya kepala sekolah misalnya atau yang lain atau wali murid atau yang lain. Nah ini bisa terjadi beberapa kemungkinan ya ketika udah deket ini. Nah ini biasanya udah mulai muncul konflik sehingga terjadi penurunan hubungan, bisa jadi gitu ya. Ini secara umum gitu. Wah, tapi nah itu terjadi penurunan hubungan, kemungkinannya bisa 2, bisa diperbaiki, di repair, ya, atau bubar, bubar jalan, di solution, gitu. Oke. Bapak dan Ibu bisa memahami 6 tahap model hubungan ini. Dan dalam membangun atau melaksanakan komunikasi interpersonal, kita perlu memahami dan melalui 6 tahapan ini dan upayakan jangan sampai bubar gitu ya. Tapi kalau terjadi hal yang kurang kondusif bisa di-repair, bisa diperbaiki. Nah, Bapak dan Ibu pernah dengar nggak lagu Hi-Fi?
ada kalimat ini nih, tak lagi dengannya gitu kan, nanti dengar sendiri deh di YouTube, nih saya kasih linknya. Itu artinya hubungannya bubar itu, udah bubar ya. Nah kalau kita mah tetap dengannya, tetap dengan sekolah ini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nah ini saya rasa Pak Dwi, saya sampai jam berapa ya? 30 menit, apakah sudah 30 menit? Sudah Ibu Elus, boleh Baik. bertukar dengan... Baik, saya akan menyelesaikan sampai akhir, sedikit saja untuk nanti Pak Berto mulai masuk ya. Berto sudah siap ya mempersiapkan diri. Nah ini, oke. Nah jadi Bapak dan Ibu ini sudah tahu artinya di sini ini nanti ada jenis-jenis komunikasi ya. Yang semua ini kita pelajari atau kita laksanakan, terutama intrapersonal, interpersonal, ya semua kita tidak bahas lebih dalam. Tapi inilah prinsip-prinsip komunikasinya yang Bapak Ibu perlu pahami. Jadi prinsip pertama adalah mulai dari diri kita sendiri. Lalu libatkan orang lain. Sampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami. Prinsip keempat, terjemahkan makna dari hasil komunikasi kita tadi, ya. Apakah dia menerima, apakah dia belum menerima, kalau belum menerima, apanya yang belum diterima, ya. Itu perlu kita rencanakan itu. Ini untuk membangun perpustakaan sekolah kita. Lalu yang kelima, jaga momen bicara. Bicara secukupnya dan perbanyak mendengar. Jadi dengan telah mempersiapkan pesan yang akan kita sampaikan, jadi kita nggak perlu bicara panjang lebar banyak gitu. Malah nggak masuk, dan perbanyak mendengar. Dari sana kita bisa menyerap, oh sebenarnya masuknya kita bisa dari sebelah sini, masuknya bisa dari sebelah sini. Nah ini saya kemarin mendengarkan salah satu paparan gitu ya, tentang leadership atau kepemimpinan. Salah satu contoh leader yang terbaik di dunia ini adalah katanya Nelson Mandela, yang mendapatkan apa kalau award ya di dunia lupa Nobel. saya. Nobel. Betul. Nobel. Nah, beliau mendapatkan Nobel gitu ya karena di aspek leadership tadi. Ternyata kuncinya adalah dia lebih banyak diam dan lebih banyak mendengar. Sehingga dia tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Jadi dia sampaikan apa yang penting-penting dan sesuai. Jadi kalau memang pas ketika harus penjelasan, berikan penjelasan. Ketika harus stop bicara gitu. Oke, itu prinsip kelima. Dan prinsip yang keenam adalah hati-hati. Karena lidah tidak bertulang ketika kita sudah menyampaikan kata-kata kalimat, itu udah nggak bisa ditarik ulang. Ya, apalagi di medsos ya, pasti Bapak dan Ibu sudah paham semua. Oke, itu saja dari saya. Silahkan Alberto untuk menyampaikan cara membuat e-magazine atau majalah virtual sebagai bentuk dari hasil komunikasi interpersonal. Ya, saya stop share ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ilus atas kesempatannya. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan saya Ahmad Riyadi Alberto, hari ini membantu Bu Ilus untuk menjelaskan tentang pembuatan majalah digital. Suara saya sudah terdengar dengan jelas kan, Ibu dan Bapak? Baik, tayangannya juga hari ini sangat bersemangat sekali Ibu dan Bapak. Saya jadi ikut bersemangat juga. Langsung saja coba sebelum saya contohkan bagaimana cara membuat majalah digital atau e-magazine. Terlebih dahulu saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit PowerPoint yang sudah saya buat. Oke, Ibu dan Bapak. Kita tidak akan ujuk-ujuk langsung bikin majalah digital ya. Kita harus tahu dulu kenapa alasannya kita harus membuat majalah digital.
Saya akan singkat aja di sini. Nah, ini terakhir data diambil tanggal 20 Oktober di Indonesia. Data COVID-nya sudah yang terkonfirmasi ada 368.842. Ini jumlah yang bukan sedikit ya, Bapak dan Ibu. Yang menjadi unik adalah buat perpustakaan sekolah menjadi seperti pisau bermata dua. Satunya bisa menguntungkan kalau misalkan kita tahu caranya untuk tetap memanfaatkan perpustakaan di tengah pandemi. Nah, tapi yang kebanyakan terjadi, perpustakaan, terutama perpustakaan sekolah, ini ketika saat ini tuh banyak yang mati. Tidak bisa jalan programnya karena belum terbiasa untuk melakukan layanan secara jauh. Nah, ini yang tingkat kategori membaca, saya skip aja, nanti bisa dibaca oleh Ibu dan Bapak. Ini peran pustakanya juga. Kita langsung saja. Nah, ini yang untuk program perpustakaan sekolah. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bu Ilus, sedikit disinggung tentang program perpustakaan, yang mana kita perpustakaan sekolah itu uniknya harus bisa mencapai visi dan misi dari organisasi induknya. Nah, dan yang unik lagi di perpustakaan sekolah ini, kita harus selalu berinovasi sesuai tuntutan zaman dan pustaka. Maka dari itu, kalau mungkin yang Ibu dan Bapak rasakan selama ini, kalau di sekolah berasanya selalu mudah kan Bapak dan Ibu, karena anak-anaknya juga anak-anak muda yang selalu kreatif gitu, selalu inovasi baru. Jadi kita juga dituntut sebagai pustakawan harus bisa kreatif. Nah, saya ada pertanyaan nih, Ibu dan Bapak. Lebih baik koleksi banyak tapi tidak ada program, atau koleksi sedikit tapi program bagus? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu? Sedikit tapi program bagus. Koleksi banyak program bagus, Pak. Banyak program bagus. Sedikit banyak programnya bagus. Programnya bagus, Bapak. Program bagus. Program bagus, banyak program bagus. Koleksi banyak, program bagus. Oke. Tadi ada yang saya dengar yang pilihannya tidak ada daripada dua ini ya. Ada yang tetap koleksinya pengen banyak, programnya tetap pengen bagus. Tapi kenyataannya, tapi yang kita temui kenyataannya, dulu saya pernah berpengalaman di perpustakaan sekolah juga, Ibu dan Bapak. Kenyataan yang kita hadapi, padahal koleksi kita sedikit gitu kan ya, karena dukungan dari sekolah pun tidak ada. Kan seperti itu kan Bapak dan Ibu. Nah, terus bagaimana gitu, karena pernah ada yang curhat gitu sama saya, Pak, saya kok nggak diperhatikan sama sekolah. Saya tanya, perpustakaannya sudah seperti apa? Katanya masih kurang, Pak, kalau misalkan dari segi koleksi. Terus programnya seperti apa? Ya programnya hanya melayankan buku saja, Pak. Gitu. Kalau anak-anak mau baca ya udah gitu aja loh. Ya sekarang saya kembalikan gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu menjadi seorang stakeholder, misalkan seorang kepala sekolah, perpustakaannya minta diperhatikan, tapi perpustakaannya sendiri ya programnya hanya seperti itu saja gitu. Apakah Bapak dan Ibu kira-kira bakal memberikan porsi yang lebih untuk perpustakaan? Kalau misalkan perpustakaannya tidak punya program gitu? Tidak, Pak. Ya kan? Tidak. Ya, anak saya Bang, jadi Pak. Ya, makanya Jika ingin diperhatikan harus ada programnya. Nah, maka dari itu kita kan nggak ujuk-ujuk dapat koleksi yang banyak yang sesuai keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu, sesuai keinginan siswa. Kalau misalkan kitanya sendiri tidak berujung dari programnya dulu gitu. Kalau kita punya program yang bagus, insya Allah nanti dari stakeholder juga pasti memperhatikan gitu kok. Wah, ini perpustakaan bagus juga nih. Apa yang kurang kiranya bisa didukung seperti itu. Nah, terus saya skip aja yang ini. Jenis-jenis majalah juga di skip aja.
waktu terbitnya. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa membuat sebuah majalah yang mungkin terbit 1 bulan sekali bisa, atau kalau mau lebih rajin 2 minggu sekali bisa, atau mungkin 2 bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan tidak jadi masalah. Nah, terus kenapa sih kita harus membuat majalah digital gitu sebagai salah satu bentuk komunikasi interpersonal? Yang pertama, apalagi di masalah pandemi, Ibu dan Bapak belum banyak muka gitu kita dengan siswa. Terus perpustakaan kerjanya apa gitu kan? Kita harus membuktikan bahwa kita tuh bagian penting daripada sekolah. Nah, yang pertama, majalah digital ini bisa dibuka di mana saja dan kapan saja. Saya yakin kebanyakan, mungkin 90% lebih orang tua siswa, dan mungkin siswa juga, itu sekarang udah punya gadget, gitu, udah punya handphone. Dan itu bisa dimanfaatkan di mana saja kan. Terus mengikuti perkembangan zaman juga dengan bentuk yang digital. Nah, sebagai media informasi dan literasi, jadi mungkin sekarang ini anak-anak banyak yang nggak ke perpustakaan karena mereka nggak tahu gitu koleksi perpustakaan ada apa aja sih gitu, apa sih yang menariknya dari perpustakaan. Nah, salah satu bentuk promosi yang bisa diberikan oleh kita sebagai pustakawan yaitu lewat majalah yang isinya nanti adalah informasi dan literasi. Jadi nggak melulu hanya tentang buku digital saja, buku-buku, rekomendasi buku gitu, tapi banyak informasi lain yang bisa diberikan. Nah, dan ini juga penting sebagai sarana mengekspresikan diri dan berkarya baik bagi siswa, pustakawan, dan guru. Jadi nanti di majalahnya bisa diisi oleh karya siswa, karya guru, dan karya pustakawan sendiri. Ini tahapannya, hal-hal yang perlu diperhatikan, saya skip aja. Aplikasinya yang paling terkenal ada 2, kalau yang berbayar CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Yang ada Canva, ini online basis. Kalau Inkscape dia aplikasi install dulu. Nah, nanti yang bakal saya contohkan itu yang penggunaan Canva. Itu dia gratis, bisa dibuka lewat web. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu memiliki komputer yang canggih-canggih banget, nggak perlu. Jadi yang penting terkoneksi ke internet nanti bisa. Nah, ini ada contoh-contoh Bapak dan Ibu. Nah, ini saya mengambil salah satunya ini yang dulu pernah saya buat 2017 di SMP 5 Bandung. Nah, isinya ada review buku, ada rekomendasi bacaan seperti itu. Ada juga kayak rekomendasi wisata yang kita bisa mengangkat wisata-wisata lokal di sana. Nah, terus ada juga ajakan-ajakan, campaign-campaign. Kalau kita kan koleksi kurang nih, gitu kan. Kalau misalkan anak-anak mau hibah, nggak ada salahnya dong. Kalau misalkan siswa yang mau hibah ke perpustakaan. Nah, biar tahu informasinya bisa dipasang di situ juga. Nah, terus ada ajakan-ajakan untuk ke perpustakaan. Seperti tadi kan promosi, atau mungkin nanti Ibu dan Bapak punya program pustakawan cilik, gitu. Nanti juga bisa dibuat di majalah untuk ajakannya. Dulu saya pernah buat ini, dan ternyata animonya luar biasa. Itu hampir 100 orang siswa yang mendaftar dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu untuk angkanya sangat banyak sekali ya. Untuk kita yang di perpustakaan yang cuma mengelolanya misalkan 2-3 orang mengelola 100 pustakawan cilik, berarti kan banyak gitu minat siswa itu sebenarnya tinggal tergantung kitanya mau menarik mereka atau tidak. Jangan ditunggu tapi harus ditarik oleh siswa. Nah, bisa juga untuk promosi media sosial perpustakaan atau sekolah gitu. Terus ada fakta-fakta menarik tentang membaca misalkan. Itu nanti bisa dimasukkan ke majalahnya. Nah, langsung aja saya coba cara membuat majalah digitalnya ya. Ya, udah kelihatan kan Ibu dan Bapak? Di sini saya masuk ke Canva, nanti bisa login, bisa daftar pakai Google, bisa pakai Facebook.
Oke, coba. Nah, kenapa sih pakai Canva gitu, Pak Alberto? Karena Canva ini satu gratis, kedua web based, bisa dibuka di mana aja, tidak membutuhkan perangkat yang canggih-canggih banget, itu tidak. Dan yang paling penting Ibu dan Bapak, karena biasanya kalau kita mengenal teknologi kan mungkin Ibu dan Bapak merasakan, aduh kan saya bukan orang desain, saya nggak ngerti gitu ya. Harus kayak gimana sih biar bagus dan lain-lain. Nah, di sini kita sebagai pustakawan itu bisa terbantu karena di sini banyak template yang udah jadi seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak bisa cari di sini, misalkan saya contohin majalah. Tinggal enter. Nah, nanti banyak di sini nih rekomendasi-rekomendasi majalah-majalahnya, dari cover dan yang lain-lain. Misalkan saya contohkan yang ini ya. Tinggal diklik, nanti dia buka tab baru. Nah, nanti dia otomatis udah desainnya seperti ini, dan Ibu dan Bapak, ini mudah banget nih kalau udah kayak gini. Kita bisa ganti gambar tulisannya sesuai selera kita. Benar-benar sesuai selera kita. Misalkan saya udah siapin tadi beberapa foto, ini gambarnya mau saya ganti, tinggal diklik, klik kanan, pisahkan gambar. Misalkan kita mau bikin cover ya ini. Yang ini kita karena kita nggak perlu ya, karena ini majalah perpustakaan gitu, bukan majalah tentang memasak. Kita hapus saja. Terus nanti keunggahan, nanti Bapak dan Ibu bisa narik gambar dari komputer ke sini, diupload. Nah, terus tinggal pilih gambarnya, misalkan yang ini. Tarik. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, misalkan kayak gini, terus diganti tulisan Steam-nya. Ini tinggal diklik-klik aja Ibu dan Bapak. Jadi template-nya udah ada, tinggal buka, tinggal disesuaikan, tinggal diklik-klik aja. Misalkan saya namain literasi. Nah, ini ukurannya misalkan saya ganti. Nah, ini benar-benar gampang banget, tinggal klik, 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 gitu. Jadi selesai. Nah, sininya. Nah, ini di sini dengan hanya misalkan seperti ini aja, nanti ini bisa diganti-ganti tulisannya, misalkan headline-nya mau ada apa aja, misalkan kayak tentang tempat wisata yang asik selama pandemi, atau cara efektif belajar di saat pandemi gitu kan. Nanti kita bisa berbagi tips and trick untuk siswa, bisa dari siswa ke siswa, bisa dari murid dari guru ke siswa, bisa dari guru ke guru, bisa dari pustakawan ke guru, pustakawan ke siswa. Seperti itu. Jadi ini jadi sebuah media kita berkomunikasi gitu. Nggak hanya cuman sebuah majalah yang menyediakan informasi, tapi ini cara berkomunikasi kita. Seperti ini. Terus gimana kalau misalkan nanti saya pengen ganti gambar lagi yang lain, Pak Alberto gitu ya. Misalkan di halaman pertama ini udah selesai seperti ini aja. Nah, terus di halaman kedua saya nggak mau yang ini, Pak Alberto. Nah, di sini di bagian template sebelah kiri itu nanti bisa lihat dan pilih, bisa cari misalkan artikel. Nah, misalkan yang di halaman kedua kita mau langsung bikin artikel nih, tinggal cari artikel, nanti di sini bisa cari template-nya. Nanti tinggal klik. Nah, udah masuk deh. Nanti tinggal copy paste artikel
filenya ke sini, nanti langsung bisa muncul dan sesuai dengan template yang udah ada. Jadi nggak ada alasan buat kita, aduh kan susah Pak Alberto gitu. Nggak, kalau dengan Canva ini itu jadi jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, tidak perlu komputer yang canggih-canggih. Yang penting ada koneksi internet. Nah, kalau koneksi internet kan seperti sekarang ini Bapak dan Ibu juga ada kan koneksi internetnya ya. Jadi pasti tidak akan jadi kendala buat Ibu dan Bapak. Gitu. Nanti isinya tuh majalah digital ini bisa tentang tips membaca atau tips-tips hal-hal lain yang bisa dilakukan di rumah ataupun oleh siswa gitu. Misalkan tips membaca cepat atau tips merapikan pakaian. Itu bisa kita, karena kita sebagai perpustakaan itu jangan terbatas pada hanya berbicara tentang buku gitu, tapi kita juga harus memberikan pengetahuan, karena pada dasarnya perpustakaan itu memang institusi pengelola pengetahuan. Pengetahuannya mungkin kebanyakan memang dari buku, cuman kita coba masukkan hal-hal lain yang masih masuk seperti itu. Nah, di sini juga nanti Ibu dan Bapak bisa mempromosikan program-program perpustakaan, mungkin yang 1 bulan 2 bulan ke depan mau ada nih di perpustakaan, biar anak-anaknya tahu. Ini bisa nanti lewat majalah. Nah, dari Ibu dan Bapak sendiri kira-kira merasa kesulitan nggak kalau misalkan bikin kayak gini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada pertanyaan, Pak. Pak, saya ada pertanyaan, Pak. Dicoba, Pak. Pak Alberto. Oh, ada pertanyaan. Iya, dari saya Pak Maria Santo Yosef, Pak. Pak, beberapa waktu yang lalu saya mengakses Canva ini. Bapak Ibu mohon maaf untuk tidak ada sesi tanya jawab di forum ini karena kami menyiapkan forum. Oh gitu. Ya. Karena ini masih berhubungan dengan yang disampaikan Pak, nggak boleh ya? Di forum diskusi saja, di forum. Oh iya. Kalau menurut saya lanjutkan saja Pak Riyadi, lanjutkan saja, lebih bagus lah. Nanti kalau materinya lengkap kita bertanyanya enak nanti di akhir. Silakan Pak Riyadi, silakan lanjutkan aja. Ya, boleh ya saya bertanya? Oh, nanti saja Bu. Oh iya, oke. Terima kasih. Dilanjutkan aja Pak Riyadi, bagus sekali. Ya. Nah, sejauh ini kalau misalkan untuk pembuatan majalah di Canva-nya, ini seperti ini saja Ibu dan Bapak. Kan tadi sudah tinggal register, login, cari template-nya, terus siapkan gambarnya. Gambarnya bisa ada dari mana saja. Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan FreePic, namanya FreePic, freepik.com. Coba saya share ya. Nah, ini freepik.com. Di sini banyak gambar-gambar yang gratis gitu yang bisa Ibu dan Bapak ambil dan pergunakan. Misalkan perpustakaan saja, kalau misalkan mau gambar tentang itu sangat banyak sekali di sini. Tuh. Ada banyak sekali gambar yang bisa diambil, bisa manfaatkan, atau mungkin dari Google gitu bisa ngambil juga. Jadi pembuatannya mudah, tidak diperlukan komputer yang begitu canggih gitu kan. Biasanya kalau untuk desain ini sangat berat sekali kan, speknya yang harus yang tinggi gitu. Nah, tapi dengan adanya Canva ini kita bisa menghemat dan mengefektifkan anggaran. Kalau misalkan aduh anggarannya besar banget nih kalau misalkan saya harus bikin kayak gini. Nah, kalau yang ini bahkan mungkin sangat minim sekali gitu anggaran yang dibutuhkan, karena ya hanya butuh komputer yang apapun komputernya, yang penting koneksi ke internet ada. Nanti kalau misalkan sudah selesai, Ibu dan Bapak sudah selesai mendesain semuanya, misalkan sudah selesai, di sebelah sini kita bisa langsung unduh. Diklik, nah diunduhnya nanti
tergantung kita ingin bentuknya apa. Ada PDF, ada JPG, nah, ada berbentuk video pun bisa jadi slideshow seperti itu, atau GIF. Kan kita maunya ke PDF. Terus di sini nanti kita coba ini hapus dulu karena gambarnya premium. Nah, nanti tinggal diunduh, ditunggu proses pengunduhannya. Nah, nanti tinggal ditunggu saja. Setelah selesai diunduh, nanti bakal bisa dinikmati bentuknya bentuk PDF dan langsung bisa di-share ke siswa, guru, dan komunitas sekolah yang lain. Tergantung target kita mau kemana. Nanti seperti ini bentuknya. Contohnya nanti bisa dikasih tulisan-tulisan apa gitu, tergantung headline-nya mau apa aja, seperti itu. Nah, nanti juga kita bisa ngasih kayak profil tokoh-tokoh di sana juga, di majalah. Nah, saya juga ingin mengingatkan kepada Ibu dan Bapak bahwa ketika kita membuat majalah digital, nah ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Temanya mau apa, desain covernya, cover yang menarik pasti akan menarik banyak orang juga untuk membaca majalahnya. Terus gaya penulisannya tentu harus disesuaikan antara gaya penulisan untuk siswa SD, SMP, maupun SMA. Nah, ini nanti yang kita bisa belajar juga nih, ikut belajar sama guru-guru bahasa gitu, seperti itu. Terus juga jangan lupa untuk pengambilan data dan riset juga itu sangat penting, harus dari tempat-tempat yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, dan gambar dan ilustrasinya juga harus menarik. Itu bisa didapatkan di Google dan tadi seperti yang saya jelaskan di FreePic. Nah, kalau dari saya itu seperti itu aja, udah 15 menit kayaknya ya Mas ya? Sudah habis waktunya Pak Ahmad Riyadi. Ya, baik Pak Dwi. Ya. Sudah ada di share tuh Pak, di share di grup Pak. Pak Ahmad Riyadi, tutorialnya di share di grup Pak. Untuk PPT sudah saya share ya, punya saya dan punya Pak Berto sudah di-share di LDK. Ada. Terima kasih Bu. Ada. Sudah Bu, Makasih, Bu. sudah Makasih, dipelajari. Sudah dibaca Tutorial saja. untuk membuat majalahnya. Kan Pak, tadi itu ada tutorialnya nggak Bu? Nah, untuk tutorial di Canva sendiri itu untuk di YouTube juga banyak banget. YouTube sudah banyak. Bisa coba cari di YouTube. Kalau yang tadi saya selingan hanya untuk cara gampangnya untuk mencari template dan membuat majalah dengan mudah. Pak, itu di Canva gratis ya? Canva gratis. Tidak ada batas gratis, nanti waktunya. bisa tidak ada batas waktu dan halamannya. Kuota, Bu. Oke, kuota, Bu. Ah iya, betul. Pakai kuota ya. Internet aja ya, internet. Baik, Ibu dan Bapak, karena waktunya sudah habis untuk saya. Terima kasih. Semoga Ibu dan Bapak bisa juga impact-nya yang lebih daripada ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Bapak Ibu peserta diklat Terima kasih. sekolah yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai tadi Terima kasih Pak. dari
materi mengenai komunikasi interpersonal yang tadi telah dan juga oleh asistensi oleh Bapak Ahmad. Untuk itu, setelah dari forum ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk ke dalam forum diskusi. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikomunikasikan atau didiskusikan, kami persilakan untuk masuk ke dalam forum diskusi. Untuk materinya sudah ada di LDK, Bapak Ibu silakan bisa diunduh di sana. Untuk kemudian untuk informasi selanjutnya terkait dengan administrasi, pengisian untuk kemudian nanti kami sudah mengedarkan nanti suaranya tidak jelas, Pak. Suaranya kurang keras. Pak Dwi, suaranya tidak terdengar, diulang, Pak. tertutup oleh yang lain. Tolong yang lainnya tolong di-mute ya, Bapak Ibu. Jangan semua. Oke, sekarang dengar ya suara saya ada. Baik, untuk kelengkapan berkas, Bapak Ibu silakan untuk melengkapi di Kantaka. belum hilang ya videonya ini. Foto-foto untuk foto Bapak Ibu untuk melengkapi data sertifikat, mohon untuk melengkapi segera. Kemudian nanti dari pihak panitia akan menyebarkan Google Form yang Bapak Ibu bisa isi disesuaikan dengan data diri Bapak Ibu yang akan kami gunakan dalam pembuatan sertifikat nanti. Jadi mohon diisi dengan benar data-data Ibu dan Bapak untuk pengisian sertifikatnya. Untuk itu informasi selanjutnya nanti bisa ada di grup Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah. Bapak Ibu silakan untuk berkomunikasi dengan koordinatornya di grup tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf saya selaku host pada pagi hari ini. Untuk itu ya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu peserta di kelas sekalian. Untuk itu kami silakan Fotonya terakhir kapan nih, dalam forum diskusi LDK. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang dikumpulkan, Terima kasih, Pak. aja bisa ganti nggak? Terima kasih, Bapak Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Dwi, maaf. Waalaikumsalam Foto warahmatullahi yang wabarakatuh. sudah dikirim. Waalaikumsalam.